acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat karunia dan irodahnya kita semua bisa berkumpul bertatap maya dalam rangka mempererat silaturahmi, walaupun hanya lewat media sosial, tapi tidak mengurangi kecintaan kita terhadap menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pimpinan Uni Sahlah Boarding School, Umi Yuni Jamaluddin Wali. Juga yang saya hormati Ustadz Arif Rahmanur Hakim, yang pada malam hari ini akan membawakan presentasi materi terkait cara mudah untuk belajar ke Al-Azhar, baik itu jenjang SMP, SMA, hingga kuliah. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Andi Yanto, sekaligus moderator pada acara malam kali ini, yang mana acara pada malam kali ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan dari pimpinan Uni Sahlah Boarding School, yang ketiga yaitu acara inti, yaitu seminar online dengan tema cara mudah belajar di Al-Azhar, jenjang SMP, SMA, hingga kuliah. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab untuk ayah bunda, ananda sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, nanti ada sesi tanya jawab. Terus yang terakhir yaitu penutupan. Baiklah ayah bunda, ananda sekalian, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Uni Sahlah Boarding School kepada Umi Yuni. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan, saya hormati para asatid, ayahanda bunda, dan semua peserta Zoom yang hadir pada malam hari ini. Pertama, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertauhid, sudah sepantasnya lah kita mengedepankan sikap syukur kita, sikap takwa kita, sikap ikhlas kita, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun kita, yang selalu ada di hati dan pikiran kita hanya Allah yang Maha Pengasih, hanya Allah yang Maha Penyayang, hanya Allah yang Maha Melihat, hanya Allah yang Maha Mendengar, hanya Allah yang Maha Pengampun, hanya Allah yang Maha menerima taubatan hambanya yang selalu ingin bertaubat kepadanya. Kemudian tak lupa selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para zuriatnya, khususnya kita yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Insya Allah kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bunda-bundaku sayang rahimakumullah, ayah dan bunda yang saya hormati karena Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama tidak lain tidak bukan adalah ingin mendengarkan sesuai dengan topik pada malam hari ini, yaitu cara mudah bagaimana agar bisa belajar sekolah di Al-Azhar. Masya Allah. Pertama kata Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah pun akan memudahkan jalannya ke surga. Ya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka malaikat pun akan membentangkan sayapnya karena senang, karena gembira, karena suka, karena ridho dengan apa yang telah diperbuat oleh hamba-hambanya yang ingin mencari ilmu. Masya Allah, subhanallah. Baik, udah pesan rahimahullah. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, Yuni hanya ingin menambahkan, siapa sih yang tidak ingin sekolah di Mesir? Ya. Tentu semua kita, anak-anak kita menginginkan agar bisa belajar, bisa sekolah, bisa tinggal di sana. Karena Mesir kita dikenal dengan kualitas pendidikan yang sangat baik. Mesir dikenal dengan pusat pengetahuan agama Islam dengan banyak institusi pendidikan terkemuka dan ulama-ulama yang terkenal. Ya, Masya Allah. Kemudian Mesir juga dikenal dengan kualitas hidupnya yang terjangkau. Nanti bisa ditanya kepada para asatid yang akan menjelaskan pemateri nanti, kenapa sih di sana terjangkau hidup kita? Ya. Kemudian Mesir juga dikenal dengan banyak mempelajari bahasa-bahasa yang baru. Ya, mungkin dengar di sana pelajar-pelajar yang di sana mereka akan banyak menguasai bahasa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian Mesir juga dikenal dengan tempat wisata yang sangat menarik, Masya Allah. Mesir juga dikenal dengan ragam budaya yang beraneka ragam, Masya Allah, luar biasa. Ya. Seperti kata Nabi bahwa setiap kali ya Allah memberikan keberkahan kepada Mesir dan segala isinya, ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian hadis Nabi tentang Mesir juga Nabi bersabda, setiap kali bangsa Mesir terluka, maka Allah pun menyembuhkannya dengan memberikan kekuatan dan keberkahan. Masya Allah. Semoga kita yang menginginkan anak-anak kita untuk belajar di sana, kita berharap insya Allah anak-anak kita yang akan belajar bersekolah, tinggal di negara Mesir para Anbiya, semoga anak-anak kita kelak menjadi generasi yang dipersiapkan untuk menjadi pewaris para nabi. Ya, semoga anak-anak kita kelak menjadi generasi yang dipersiapkan untuk menjadi ulama yang istiqomah. Ya, semoga kita berharap anak-anak kita kelak dipersiapkan untuk menjadi generasi harapan umat yang mulia ini. Baiklah, marilah kita dengarkan ya oleh pembicara kita, para asatid pada malam hari ini menjelaskan bagaimana cara belajar di Mesir, bagaimana program-program yang akan dijalankan, apa saja persyaratannya. Baiklah, kita akan dengarkan sekarang. Ya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar pada hari ini, insya Allah dapat menginspirasi dan menggerakkan kita, serta menumbuhkan motivasi untuk kita dan anak-anak kita untuk bisa belajar di negara Mesir para Anbiya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu sambutan dari Umi Yuni. Selanjutnya Umi Yuni serahkan kepada para asatid untuk menjelaskan tema kita pada malam hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Umi Yuni yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada kita. Memang benar Mesir itu merupakan negerinya para nabi, negeri yang mencetak para ulama-ulama, baik itu ulama Nusantara maupun ulama-ulama yang besar-besar.
Ya baiklah, tanpa panjang lebar untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan secara seksama pemaparan terkait cara mudah belajar di Al-Azhar, jenjang SMP, SMA, hingga kuliah yang akan dipaparkan oleh Ustadz Arif Rahman Nur Hakim. Kepada Ustadz Arif Rahman Nur Hakim, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Andi Yanto. Yang terhormat pimpinan Unisahla Boarding School, Umi Yuni, juga Ustadz Andi sebagai moderator dan Ibu Bapak Ananda, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bertatap maya pada Zoom meeting malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita adakan seminar. Insya Allah di sini saya akan berbagi sedikit informasi terkait bagaimana caranya untuk bisa belajar atau sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir, baik jenjang SMP, SMA, ataupun kuliah. Baik Ustaz Andi, boleh di next slide-nya. Boleh Ibu Bapak nanti dilihat slide-nya ya, gambar yang ada di layarnya. Sejarah Al-Azhar. Al-Azhar adalah salah satu bahkan mungkin universitas terbaik Islam di dunia untuk saat ini. Al-Azhar merupakan warisan dari dinasti Fatimiyah dan namanya itu kenapa disebut Al-Azhar? Karena diambil dari putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Kata Zahra itu jamak dari Zahroh yang artinya bunga. Azhar. Kemudian lembaga ini mulainya itu dari tahun 972 Masehi. Makanya salah satu universitas tertua di dunia adalah Al-Azhar. Lanjut Ustaz. Kenapa harus pilih Al-Azhar? Bukan universitas lain, bukan yang di negara lain. Karena Al-Azhar bukan hanya universitas, tapi lebih dari itu. Al-Azhar adalah menara rujukan terbesar bagi ahli sunnah di seluruh dunia. Bisa dibilang Al-Azhar adalah patokan ilmu agama Islam untuk zaman sekarang. Kemudian sistem studi di Al-Azhar adalah jami dan jami'atan. Apa artinya jami dan jami'ah? Jami adalah masjid dan jami'atan adalah universitas. Jadi di Al-Azhar itu selain pendidikan formal, perkuliahan SMP dan SMA, juga banyak talaki-talaki di masjid-masjidnya. Setiap hari mungkin ada puluhan talaki di sana. Jadi tidak salah ketika memang kita mau memperdalami ilmu Islam, ilmu agama Islam itu ke Mesir di Al-Azhar. Karena setiap harinya banyak sekali pembelajaran di sana dan gratis. Nomor 3 itu biaya pendidikannya gratis. Kemudian pencetak ulama-ulama yang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mungkin contohnya di Indonesia salah satunya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Quraisy Shihab, dan juga Gus Dur. Itu lulusan-lulusan Al-Azhar.
Kemudian nomor 5, menjadi pusat gerakan Islam moderat di dunia. Next, Ustaz Ani. Azhar. Mohon maaf ada kesalahan sini. Jenjang di pendidikan di Al-Azhar yang kita kenal hanya ada universitas saja. Padahal di sana ada juga SMP, SMA, SD, bahkan TK di sana. Dan semuanya gratis. Next, Ustaz Randi. Cara masuk Universitas Al-Azhar itu ada 2 cara. Yang pertama itu melalui ijazah. Ijazah yang diterima hanya ada 2. Yang pertama, ijazah Ma'had Al-Azhar atau SMP SMA-nya. Yang kedua adalah ijazah lembaga dimanapun berada yang sudah dimuadalahkan atau yang sudah disetarakan dengan SMA Al-Azhar. Itu saja untuk masuk kuliah. Yang kedua, itu dengan cara seleksi. Di Indonesia sendiri, ada seleksi yang diadakan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya. Tahun sekarang itu diadakan di bulan Mei pendaftarannya. Pendaftarnya ada kurang lebih 15.000. Dan yang diterima kurang lebih 10%-nya, 1.400 lebih. Jadi ada 2 cara. Yang pertama dengan cara ijazah, yang tadi 2 ijazah. Yang kedua dengan cara seleksi. Kalau dengan seleksi berarti kita bersaing dengan pendaftar atau peserta yang lain. Itu untuk jenjang kuliah universitas. Untuk jenjang Ma'had Al-Azhar atau SMP SMA itu tidak ada syarat ijazah ataupun akademik. Semuanya bisa masuk. Makanya kebanyakan tidak hanya yang lulusan SD atau SMP saja yang masuk Ma'had Al-Azhar, tapi yang lulusan SMA di Indonesia pun karena tujuannya ingin masuk universitasnya, mereka melewati jalur Ma'had Al-Azhar. Lanjut, Ustaz Andi. Kemudian program bahasa. Semua wafidin atau orang asing itu diwajibkan mengikuti program bahasa terlebih dahulu sebelum masuk Al-Azhar, SMP, SMA, ataupun universitasnya. Dan program bahasa yang sudah terlisens untuk bisa masuk Al-Azhar ada 2. Yang pertama adalah Markas Tatwir atau yang biasanya disebut DK, Wirosah Khosoh. Itu milik Al-Azhar, gratis. Yang kedua, program bahasa yang bisa sertifikatnya untuk mendaftar di Al-Azhar adalah Markas Syekh Z, program bahasa Markas Syekh Z, atau disebut DL, Daulu Rugoh. Dan itu milik alumni Al-Azhar, biasanya berbayar. Sekarang profil Ma'had Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar atau nama aslinya adalah Ma'had Bu'us Al-Islami Lil-I'dadi Wasanawi. Merupakan lembaga Al-Azhar setingkat SMP dan SMA atau sebelum kuliah.
yang mana pelajarnya dimulai dari usia 12 tahun, lulusan SD, hingga 52 tahun. Nah, jadi usia 52 tahun pun masih bisa untuk belajar di Al-Azhar. Biasanya banyak sekali pelajar-pelajar yang usianya sudah 25, bahkan 30, mereka ingin memperdalami ilmu agama, itu bisa ke Ma'had Al-Azhar. Banyak juga yang sudah berangkat. Di Ma'had Al-Azhar ini nanti ada sistem pembagian kelas. Yang pertama itu ada kelas umum. Kelas umum. Yang kedua ada juga kelas agama. Bagi yang mau melanjutkan kuliahnya di jurusan umum seperti kedokteran, psikologi, nanti bisa di Ma'hadnya dijuruskan langsung ke kelas umum. Supaya ketika masuk perkuliahan itu sudah sejalur. Kemudian juga kelasnya dibedakan menjadi dua. Ada kelas remaja dari usia 12 sampai 30 tahun. Ada kelas dewasa atau kibar dari usia 31 sampai 52 tahun. Jadi nanti enggak usah khawatir lulusan SD gabung sama orang tua usia 50 tahun. Enggak. Paling tua di kelasnya paling 30 tahun nanti. Seperti itu. Kemudian keunggulan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Yang pertama, tidak ada tes masuk saat mendaftar. Kita hanya menyerahkan berkas yang diminta melengkapi, setelah itu berangkat dan langsung mendaftar di sana. Yang kedua, tidak ada batasan tahun kelulusan pada ijazah saat mendaftar. Jadi, ada yang punya ijazah SD lulusan tahun 2000, masih bisa insya Allah. Berbeda dengan yang universitas. Kalau yang seleksi diadakan oleh Kemenag setiap tahun, itu biasanya syaratnya ijazahnya tidak lebih dari 3 tahun ke belakang. Kalau di Ma'had Al-Azhar, insya Allah tidak ada batasan tahun kelulusannya. Kemudian yang ketiga, pendalaman Al-Quran bersanad. Nanti insya Allah di asrama itu ada program tahfidz bersanad dengan para masyayikh. Keempat, wawasan keilmuan yang tidak diragukan. Kita sudah tahu sendiri bagaimana Ustadz Abdul Somad, Gus Dur, dan juga Ustadz Quraisy Shihab ilmunya subhanallah ya. Ya mudah-mudahan ketika kita ataupun anak-anak, ibu bapak nanti melanjutkan di Al-Azhar bisa menjadi penerus-penerus ulama yang ada sekarang. Nomor 5, wawasan pergaulan internasional. Yang masuk Ma'had Al-Azhar itu tidak hanya orang Indonesia. Ada orang Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura. Ada Afrika, bahkan ada juga dari Eropa. Jadi nanti perkenalannya, teman-temannya bukan lagi antar daerah, tapi sudah antar negara. Yang keenam, penyampaian materi pelajaran dalam bahasa Arab. Yang ketujuh, gratis biaya sekolah dan buku pelajaran hingga lulus. Jadi nanti ketika sekolah di Ma'had Al-Azhar itu buku-buku dikasih sama Ma'had. Bahkan study tour pun itu biasanya gratis. Tinggal daftar nanti kita ikut jalan-jalan. Yang kedelapan, peluang mendapat beasiswa dalam bentuk uang saku bulanan. Ketika kita sudah setahun di sana dan sudah mendapatkan nilai, dan nilai kita cukup bagus ataupun istimewa, itu kita bisa ajukan untuk beasiswa. Sehingga nanti dapat uang saku bulanan. Jadi yang disebut beasiswa di sana itu dapat uang saku bulanan.
Karena kalau pendidikan sudah gratis. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang disiplin dan teratur. Ini bedanya ma'had dan universitas. Kalau di ma'had itu setiap hari wajib masuk kelas, di absen. Kalau di universitasnya, itu tidak ada kewajiban masuk kelas di mayoritas jurusan. Makanya kita sering melihat mahasiswa atau mahasiswi Al-Azhar itu ada di Indonesia, padahal sedang efektif belajar, masa efektif belajar. Karena memang tidak ada ketika ujian itu ananda-ananda bisa dan mampu. Kalau di Mahad, setiap hari di absen, wajib masuk kelas, ada sanksi ketika banyak bolos atau banyak absen. Selanjutnya, tamatan jenjang Mahad akan mendapatkan ijazah resmi Al-Azhar pada tingkat SMA yang diakui di universitas seluruh dunia. Selanjutnya, mendapat prioritas untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar tanpa tes masuk, tanpa biaya, dan tanpa mengikuti kelas bahasa lagi. Pelajar-pelajar yang lulus seleksi di Kemenag setiap tahunnya, ketika mereka lulus, itu sampai Mesir belum langsung kuliah. Tapi mereka harus mengikuti kelas bahasa dulu. Maksimal 1 tahun. Nah, ketika kita lulus Mahad, dari Mahad, mau daftar di universitas, tidak ada kelas bahasa lagi karena sudah di awal. Itu beberapa keunggulan belajar di Mahad Al-Azhar. Selanjutnya, proses. Bagaimana proses dan cara masuk ke Mahad Al-Azhar. Yang pertama, pendaftaran. Itu sudah dibuka, alhamdulillah sekarang sudah dibuka oleh kita. Yang diminta, salah satunya mungkin yang harus diurus itu surat rekomendasi dari Kemenag daerah. Jadi ibu bapak, ananda yang mau mendaftar nanti ke Kemenag daerah meminta surat rekomendasi. Itu nanti kita bisa kasih pengantar supaya tidak banyak ditanya. Seperti itu. Setelah semua berkasnya lengkap, nanti kita proses visa dan juga rekomendasi Kemenag pusatnya. Setelah itu karantina. Nanti ananda-ananda akan dikarantina untuk pembelajaran bahasa Arab dan juga kita kenalkan kultur-kultur dan informasi tentang kemesiran. Setelah karantina pemberangkatan dan setelah di sana kita daftarkan di Mahad. Nanti ketika didaftarkan di sana ada ujian penempatan kelas. Ada ujian penempatan kelas. Siapapun mau lulusan SD, SMP ataupun SMA usia 12 sampai 52 tahun sama tahapannya, tidak ada yang beda. Pertama, mereka akan diuji di kelas bahasa. Ditempatkan di kelas bahasa mana? Sesuai dengan hasil tes mereka. Tadi program bahasanya sempat terlewat, ada 5. Yang pertama, mubtadi awal. Yang kedua, mubtadi sani. Yang ketiga, mutawasid awal. Yang keempat, mutawasid sani. Dan yang kelima, mutakodim. Setiap tingkatannya itu 45 hari. Nanti kita sampai di sana akan mengikuti placement test dulu. Program bahasa. Sesuai dengan hasilnya, kita ditempatkan di tingkatan mana. Bisa tingkatan 1, kalau kita belum ada dasar, bisa juga langsung di mutakodim, di tingkatan terakhir, kalau bahasa kita sudah bagus. Dan ketika sudah mutakodim, itu kita dapat sertifikat bahasa
untuk selanjutnya kita mendaftar di Ma'had Al-Azhar. Nah, di Ma'had Al-Azhar pun sama, semuanya dites ulang lagi. Sesuai hasilnya, nanti kita akan ditempatkan di kelas 1 atau 2 atau 3 SMP, atau kelas 1 atau 2 atau 3 SMA. Jadi, lamanya belajar di Ma'had Al-Azhar ini tergantung kemampuan kita. Paling cepat itu 1 tahun, paling lambat itu 6 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung kemampuannya. Tapi Ananda tidak usah khawatir. Kadang-kadang ada yang berpikir, Ustaz, saya belum bisa bahasa Arab. Insya Allah kita bina. Ini manfaat asrama. Nanti kita jelaskan manfaat asramanya. Selanjutnya Ustaz Andi. Nah ini, urgensi asrama. Tujuan, urgensi, dan benefitnya. Yang pertama, memberikan tambahan pelajaran bahasa Arab guna meningkatkan kemampuan berbahasa santri. Nah ini jangan risau ketika belum punya bahasa. Sebelum berangkat nanti kita di karantina bahasa, setelah berangkat kita juga dibimbing, dibina untuk bahasa Arabnya. Yang kedua, memberikan bekal tambahan berupa program hafalan 30 juz Al-Quran bersanad yang diampu oleh para masyayikh. Jadi selain program bahasa, di asrama itu ada program tahfidz 30 juz bersanad dengan para masyayikh. Kemudian santri akan mendapatkan pengontrolan dan pengawasan setiap harinya guna keamanan, kesehatan, dan efektivitas kegiatan. Jadi di asrama insya Allah nanti ada pengurus asrama yang rata-rata sekarang sedang S2 dan S3 di sana. Mereka akan mengontrol, mengawasi ananda-ananda setiap harinya selama 24 jam. Dalam keamanan juga kita ada security di asrama, alhamdulillah. Kesehatannya nanti ada bagian kesehatan dari pengurus ketika ada yang sakit atau ada apa nanti insya Allah semuanya diurus, dibina, dikontrol. Kemudian selanjutnya memberikan bimbingan belajar seluruh pelajaran atau materi yang diajarkan di Ma'had Al-Azhar. Nah, tadi selain belajar bahasa Arab, kemudian tahfidz Al-Quran, juga di asrama ini kita akan mendapatkan bimbingan pelajaran yang ada di sekolah. Karena mungkin di sekolah belajarnya gurunya oleh Syekh Mesir langsung, tidak ada toleransi berbicara bahasa Indonesia, kadang-kadang ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke pengurus yang ada di asrama pada waktu bimbingan belajar. Apa yang belum paham ataupun nanti mempelajari pelajaran yang akan diajarkan besok oleh para guru di sekolah juga bisa supaya kita sudah paham duluan. Insya Allah itu sudah termasuk program asrama. Kemudian memberikan program penggalian minat dan bakat para santri melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, organisasi, dan lain-lain. Supaya seimbang ananda-ananda ini kita juga nanti fasilitasi untuk olahraga, seni, bahkan organisasi. Belajar bagaimana siap memimpin dan siap dipimpin. Seperti itu. Itu beberapa keunggulan atau urgensi asrama. Selanjutnya, Ustaz. Nah ini, berkas persyaratan pendaftaran untuk Ma'had Al-Azhar. 1, itu paspor. Makanya nanti kalau ada yang belum punya paspor, juga kasih pengantar untuk ke kantor imigrasi dalam pembuatan paspor. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP pribadi kalau sudah punya. Kalau yang lulusan SMA, kalau yang lulusan SD tidak usah. Itu fotokopi KTP orang tua saja. Kemudian fotokopi akta kelahiran, legalisir ijazah terakhir, baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian surat KSKK. Surat KSKK ini nanti kita kasih formatnya dalam bentuk Word.
nanti ibu, bapak, atau Ananda mengisi. Ini untuk pengajuan di Kemenag Pusat. Selanjutnya surat rekomendasi dari Kemenag daerah, kemudian materai foto biometrik, background putih atau pas foto, yang terakhir surat perjanjian asrama. Itu saja, tidak ada syarat akademik. Ustaz, tahfidz anak saya baru 1 juz, tidak masalah. Ustaz, tahfidz anak saya udah 29 juz, alhamdulillah. Berarti nanti tinggal mengulang 1 juz lagi, mau khotam. Tinggal nanti disanadkan setelah sampai di Mesir. Ustaz, anak saya bahasa Arabnya belum ada dasar, tidak masalah, bisa daftar. Yang penting belajar ke Mesir ini punya kemauan, punya keinginan. Insya Allah bisa daftar. Selanjutnya, ini beberapa dokumentasi santri-santriah kita yang berada di Mesir. Lanjut, selanjutnya. Nah, ini yang sebelah kiri di Mesir. Alhamdulillah kita sudah beli gedung. Alhamdulillah kita sudah beli. Jadi ananda-ananda nanti ditempatkan dalam satu gedung. Kemudian yang tengah itu salah satu foto ruang belajar. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz Andi. Nah, itu mungkin informasi terkait bagaimana bisa belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, khususnya di Ma'had Al-Azhar. Barangkali nanti bisa ketika ada yang masih belum paham ditanyakan di sesi pertanyaan. Syukron, rubama hadama qadartu lakum ala tabligh wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan pada Ustadz Arif Rahman Nur Hakim yang telah memaparkan terkait itu Al-Azhar, kondisi di Al-Azhar seperti apa, pendidikan jenjang SMP, SMA, dan kuliah itu seperti apa, bahkan hingga kuliah pun seperti apa, yang alhamdulillah sedikit banyaknya kita sudah mulai kegambar prosesi-prosesi untuk mendaftarkan putra-putri ayah bunda untuk belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Baik, mungkin langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara sesi tanya jawab. Barangkali dari ayah bunda atau ananda sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik itu seputar kondisi di sana, cara masuknya seperti apa, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Azhar, boleh Bapak Ibu ananda sekalian bisa ditanyakan. Ini Ustadz Andi sudah ada Baik, mungkin ini ada Ustadz Arif, ada pertanyaan di room chat pertanyaan. dari Bapak Dadan. Ustadz, apakah anak-anak ketika berangkat ke Mesirnya ada pendampingnya? Ya, pasti insya Allah Bapak setiap pemberangkatan dari Jakarta, bahkan dari Bogor, dari tempat karantina, kita ke bandara itu sama-sama. Dari bandara Jakarta sampai Mesir, sampai asrama, itu ada pembimbingnya. Ada contohnya di atas, Ustaz, ini coba. Ini lagi. Anak-anak dari mulai tempat karantina sampai sampainya mereka di Mesir, itu ada pembimbingnya. Ketika sudah di Mesir, lapor diri, pendaftaran semuanya didampingi. Kemudian serba didampingi. Apalagi bulan-bulan awal ini ketika ananda-ananda sesampainya di Mesir, kita ada pendampingan selalu. Nah, ini contoh pendampingnya, ini ada.
Ada Ayah Iskandar juga nanti yang mendampingi. Jadi insya Allah ada pendampingnya, Bapak. Selanjutnya, Ustaz Andi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada beasiswa ketika masuk Ma'had Al-Azhar? Kalau ada, apa saja persyaratannya? Untuk beasiswa itu yang disebut beasiswa kan biaya hidup di sana ya. Uang saku bulanan itu bisa didapatkan ketika kita sudah punya nilai. Minimal sudah 1 tahun lah di sana. Kita sudah punya nilai, nanti kita ajukan nilai kita ke pihak idaroh di sana, dan kalau misalkan diterima, kita dapat uang saku setiap bulannya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Ustaz Arif ini. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf mau tanya untuk keberangkatan tahun depan kira-kira bulan apa ya? Anak saya sekarang kelas 6 SD, rencana setelah selesai ingin sekolah di sana. Baik. Untuk pemberangkatan itu di bulan Oktober. Untuk 2 atau 3 tahun ke belakang itu di bulan Oktober. Kalau 3 tahun, 4 tahun ke belakang, itu bisa setiap bulan. Bisa setiap bulan. Karena tidak ada syarat dari KBRI-nya. Cuman sekarang pihak KBRI Mesir ini mensyaratkan bagi siapa saja yang mau mendaftar di Ma'had, berangkatnya harus di bulan Oktober. Karena mereka hanya mengasih surat rekomendasi untuk daftarnya di bulan Oktober saja. Nanti sebelum berangkat di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September, 3 bulan sebelumnya, kita adakan karantina di Bogor. Supaya bahasa Nanda sudah ada dasar minimalnya. Seperti itu. Karena rata-rata sekolah kan mulai sudah bebasnya, maksudnya sudah selesai dari segala kegiatannya itu di bulan Juni. Kalau misalkan sudah selesai dari bulan Mei, Maret, April juga sudah boleh, bisa silakan untuk program bahasa supaya lebih lama bahasanya sudah lebih mendalam. Seperti itu. Untuk mendaftarnya bisa dari sekarang karena berkas-berkas persyaratan tadi kadang-kadang ada yang sulit didapatkan. Seperti pembuatan paspor, kadang-kadang yang belum terbiasa itu kesulitan. Dan bahkan berbulan-bulan mengurusnya. Kemudian juga pengurusan surat rekomendasi dari Kemenag daerah itu kadang-kadang ada yang dipersulit. Bahkan kadang-kadang tidak dikasih oleh Kemenag daerahnya. Ini disebabkan oleh ada pengalaman buruk sebelumnya. Nanti kalau misalkan ada kendala, kita yang proses, insya Allah kita yang jelaskan ke pihak Kemenagnya kalau sekitar Bogor. Kalau misalkan luar kota atau luar pulau, nanti bisa disambungkan saja pihak Kemenagnya dengan pihak kami. Nanti kita jelaskan via telepon, insya Allah. Nah itu makanya ada beberapa berkas yang memang tidak mudah ataupun tidak cepat didapatkan, maka pendaftaran sudah dimulai dari sekarang. Dan insya Allah untuk tahun ini kita batasi untuk kuota pendaftar itu sampai 75 orang. Sampai terisi kuota itu kita buka pendaftaran. Ketika sudah lebih, sudah pas, baru kita tutup untuk pendaftarannya. Baik Ustaz Andi, silakan lanjut. Baik, untuk selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya jarak asrama sama sekolah berapa lama ya? Itu dari Ibu Rani. Dan selanjutnya ini satu lagi Ustaz, untuk kantor sama tempat karantinanya di mana Ustaz? Baik. Untuk jarak dari asrama ke sekolah itu kurang lebih 15 sampai 30 menit. Itu tergantung padatnya kendaraan ya. Kalau cepat bisa 15 menit, kalau lagi padat, lagi macet mungkin setengah jam paling lama. Biasanya anak-anak itu memakai bis
ke sekolahnya. Untuk bulan-bulan pertama nanti didampingi pulang pergi ke sekolah sama oleh pembimbing asrama. Nanti dari asrama, keluar dari asrama di bawah nanti sudah terlihat itu stasiun bisnya. Jadi tinggal naik bis sampai ke sekolah. Kemudian tadi apa Ustaz Andi? Alamat kantor sama tempat karantinanya, Ustaz. Alamat kantor kita ada di Bogor, di Sentul. Di Sentul. Sama juga untuk karantina dekat kantor, insya Allah. Di Bogor, daerah Jawa Barat. Mungkin ini banyak ibu bapak yang dari luar Jawa ya. Terus selanjutnya Ustaz, dari akun Muhammad Jiadur Rizki. Assalamualaikum Ustaz, kami yang belum punya apa-apa dari segi bahasa dan sebagainya Ustaz, bagaimana sedangkan kami pengen banget belajar ke sana. Nah mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang masuk ke room chat yang lain. Ustaz, misalkan kita mau belajar bahasa, di mana Ustaz? Sedangkan sekarang Ana belum ada apa-apa. Jadi kemungkinan Ananda ini pengen berangkat tapi ingin belajar bahasa dulu di Indonesia. Seperti itu Ustaz. Baik. Tadi sudah saya jelaskan, insya Allah kita juga memfasilitasi program bahasa atau karantina sebelum keberangkatan. Kalau misalkan selesai kegiatan di sekolah sebelumnya di bulan Juni, berarti 3 bulan nanti Juli, Agustus, September. Kalau misalkan sudah selesai sebelum itu, bisa dari sekarang maksudnya bisa cepat-cepat ke tempat karantinanya supaya lebih lama kita belajar bahasanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang orang tuanya itu langsung mendaftar dan langsung membawa anandanya langsung karantina. Padahal sekarang masih waktu efektif belajar di sekolah. Karena ada baru dapat informasi bahwasanya di Mahad ini tidak disyaratkan ijazah. Tidak disyaratkan ijazah. Misalkan ada yang kelas 2 SMP, belum selesai SMP, tapi sudah dapat info terkait Mahad, langsung didaftarkan dan diantar untuk karantina bahasa. Karena mau lulusan SD, SMP, ataupun SMA, semuanya tahapannya sama nanti ketika sampai di Mesir. Semuanya dites sesuai dengan kemampuan bahasanya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang lagi kelas 1 SMA, baru daftar SMA, dapat informasi ini, langsung daftar dan karantina bahasa. Seperti itu. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari akun atas nama Agung Sulaiman. Assalamualaikum Afwan Ustadz, saya Agung sudah lulus SMA, ingin langsung S1, apakah tidak ada dan bisa langsung masuk? Tidak ada apa Ustaz Dani? Mungkin yang beliau maksud mekanisme selain ujian Kemenag, apakah ada pengecualian untuk Ananda yang ingin kuliah langsung seperti itu Ustadz? Untuk masuk universitas hanya yang tadi saya sebutkan. Caranya dua. Mungkin saya jelaskan lagi. Caranya dua. Yang pertama dengan ijazah. Yang kedua dengan seleksi. Yang seleksi di Kemenag setiap tahun diadakannya. Tapi kita bersaing dengan puluhan ribu peserta yang lainnya. Yang kedua dengan ijazah. Ijazah yang diterima hanya dua. Ijazah Ma'had Al-Azhar atau kita lulusan lembaga yang sudah disetarakan dengan Ma'had Al-Azhar. Contohnya mungkin lembaga yang sudah disetarakan itu adalah Gontor. Lulusan Gontor. Lulusan Gontor itu tidak harus seleksi. Yang penting mereka dapat surat rekomendasi dari Gontor. Kemudian berkas-berkas yang lain lengkap, ajukan ke Al-Azhar bisa langsung kuliah. Tanpa seleksi lagi. Karena sudah dianggap mampu bahasanya, pengetahuan keagamaannya sudah dianggap setara dengan lulusan Ma'had Al-Azhar. Seperti itu. Yang lain mungkin Darun Najah Jakarta
Ada juga Al-Amin Surakarta, Al-Ikhlas Kuningan, dan mungkin kurang lebih hanya 10 lembaga di Indonesia yang sudah disetarakan. Banyak lembaga-lembaga yang sekarang sedang mengajukan penyetaraan itu, tapi belum keluar SK-nya. Kalau sudah keluar, lulusan lembaga itu bisa langsung kuliah. Selain dua cara tadi, belum bisa untuk daftar di Universitas Al-Azhar. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Arif. Selanjutnya ini, Assalamualaikum Ustadz. Setelah pendaftaran, apakah ada proses lulus atau tidak lulusnya? Jadi anak-anak ketika mendaftar, apakah mereka ada tidak lulusnya atau tidak? Seperti itu Ustadz. Baik. Semua pendaftar itu tidak ada yang tidak lulus. Bahkan pulang lagi, tidak ada. Yang paling ini mungkin dia harus dapat duduk di kelas 1 SMP lagi. Itu paling apa ya? Paling jauhnya mungkin itu. Tidak ada yang tidak diterima ataupun dipulangkan lagi, tidak ada. Semuanya diterima dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Nanti ada berpikir, Ustaz, usia saya sudah lumayan dewasa, meskipun bahasa saya kurang, saya tidak mau nanti kelas 1 atau 2 SMP lagi. Nah ini kalau misalkan dipaksakan pun kita langsung kelas SMA, kelas 3 atau kelas 2 SMA, nanti kita yang kewalahan. Kita yang kewalahan. Layaknya misalkan ada yang bahasanya kurang, kemudian daftar di universitas langsung. Nah itu kan nanti apapun yang akan disampaikan oleh syekh ataupun dosen di universitas, itu kita tidak akan paham, tidak akan nyambung. Makanya bijaknya Al-Azhar itu sesuai dengan kemampuannya, ditempatkan kelasnya itu. Ada itu yang lulusan Malaysia, lulusan SD. Orang Malaysia ini yang paling mencetak rekor. Lulusan SD, kemudian daftar di Mad Al-Azhar langsung SMA. Gitu. Jadi nggak SMP dulu, karena bahasa Arabnya sudah mulai dibiasakan semenjak di rumah, semenjak kecil. Seperti itu. Baik, selanjutnya lagi Ustadz Arif. Ini ada 3 pertanyaan lagi mungkin. Yang pertama mungkin terkait seputar administrasi untuk biayanya berapa Ustadz? Nah, terus ketika Ananda di asrama, boleh di sekilas agenda-agenda di asramanya apa saja sama program unggulan di asramanya apa saja? Baik, untuk biayanya itu 40 juta di awal. 40 juta itu sudah termasuk visa, kemudian tiket dari tempat karantina dari Bogor kita akomodasi sampai bandara, kemudian tiket dari Jakarta ke Kairo, kemudian di Kaironya itu pengurusan pendaftaran seperti daftar diri, kemudian cek darah, kemudian ke ma'hadnya, program bahasanya, itu sudah dengan transportnya 40 juta itu sudah bolak-balik semuanya. Kemudian fasilitas asrama, uang pangkal asrama, fasilitas asrama seperti kasur, lemari, bantal, selimut, spray, kamarnya insya Allah kita AC. Kemudian uang bulan pertama, uang SPP pertama, kemudian juga sudah termasuk di dalamnya itu ta'aruf Mesir. Ta'aruf Mesir itu nanti kita akan study tour lah untuk mapping ya, di mana sekolahnya, kemudian ke Alexandria, ke Gunung Sinai, ke tempat makam para masyayikh dan ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu sudah termasuk. Kemudian untuk SPP bulanannya itu 3,5 juta. 3,5 juta sudah termasuk pembelajaran, kemudian pengontrolan, makan 3 kali sehari, kemudian tempat tinggal, kemudian infak para masyayikh, air, listrik, segala macam sudah termasuk. Kegiatan di asramanya
Misalkan setelah subuh itu tahfidz Al-Quran dengan para masyayikh. Setelah itu Ananda berangkat ke sekolah dari jam 7, mungkin pulang itu jam 1 atau jam 2 sampai asar nanti istirahat. Setelah asar ada pembelajaran bahasa. Setelah itu siap-siap untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada tahfidz. Setelah sholat isya nanti ada pembelajaran tentang materi-materi mahad atau materi-materi sekolah. Itu hariannya. Mingguannya itu ada muhadoroh atau pembelajaran pidato bahasa Arab. Kemudian ada juga olahraga dan yang lain. Untuk program tahunan kita ada pergantian organisasi, ada juga nanti penampilan panggung gembira, insya Allah penampilan para santri untuk menampilkan kreasi seni. Itu mungkin gambaran kegiatan di sana. Baik, terima kasih Ustaz Arif. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya lulusan S1, apakah bisa masuk mahadnya karena saya masih kurang di bahasa dan yang lainnya dan masih ingin belajar bahasa di sana. Jadi apakah lulusan S1 masih bisa untuk masuk ke mahad atau tidak Ustadz? Boleh, bisa, insya Allah bisa. Untuk lulusan S1, S2, bahkan S3 bisa, boleh. Boleh, bisa insya Allah. Cuman yang belum bisa itu, kalau misalkan lulusan S1 di Indonesia, mau lanjut S2-nya di Al-Azhar, itu belum bisa. Karena dianggapnya belum setara ijazahnya gitu. Apalagi dalam bahasa Arabnya mungkin kadang-kadang ada yang belum mampu gitu ya. Lulusan di Indonesia S1-nya misalkan pendidikan agama Islam, kemudian ngambil S2 di Al-Azhar itu kan kadang-kadang kurang ini karena di Indonesia untuk bahasanya itu kadang-kadang kurang terlatih seperti itu. Kecuali ada beberapa universitas seperti Gontor lulusan S1-nya bisa melanjutkan S2 di Al-Azhar. Seperti itu. Jadi tergantung memang universitasnya itu sudah kerjasama atau belum dengan Al-Azhar. Sudah sudah disetarakan atau belum. Kalau sudah bisa lanjut S2-nya. Kalau mau masuk mahad bisa insya Allah. Karena syaratnya usianya sampai 52 tahun. Ijazahnya tidak dilihat, kelasnya tidak dilihat, seperti itu. Ya baik, terima kasih Ustadz Arif. Mungkin ini ada lagi lebih lanjutnya saya mau survei ke kantor, mau bawa anak saya sambil tanya boleh gak untuk alamat kantornya di mana. Insya Allah nanti Sherlockan alamatnya nanti kita kirim di grup ya untuk alamatnya. Nah barangkali ayah bunda Ananda. Boleh, silakan Ibu Bapak yang mau ke kantor boleh silakan. Alangkah baiknya nanti bisa chat admin saja. Nanti sama admin dikirim Sherlockan lokasinya. Kemudian nanti boleh juga untuk dijadwalkan hari apa, jam berapa ke kantornya. Boleh silakan. Kantornya di Bogor, Jawa Barat, di Sentul, Babakan Madang. Di perumahan Azikra. Mungkin Bapak Ibu tahu Azikra. Azikra Ustadz Arifin Ilham. Itu di depan masjidnya. Kantor kita depan masjidnya. Insya Allah mudah sekali ditemukan. Silakan. Ada lagi Ustadz Andi? Baik, mungkin itu saja Ustadz Arif. Ayah bunda Ananda sekalian, barangkali jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait Tadi teknik. mohon maaf. Itu mungkin Ustadz Bushra atau Ananda Bushra itu boleh silakan. Yang mau bertanya langsung pun enggak apa-apa, silakan, nggak perlu di chat aja. Boleh silakan. Pak, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, baru gabung. Maaf kalau pertanyaannya udah diulang bagaimana. Ini seandainya nanti calon santrinya yang di Mahat ini terima, nanti jalur SMA, itu sampai tamatnya itu ada pendampingan atau mereka mandiri ya di sana? Baik.
ketika selama belajar di Mahad itu kita dampingi sampai lulus, sampai mereka terdaftar di universitas. Itu kita dampingi. Setelah di universitas, misalkan anak-anak udah lulus Mahadnya, program SMA-nya, daftar di universitas kita dampingi. Kita urus pendaftarannya. Setelah mereka menjadi mahasiswa atau mahasiswi, itu di asramanya boleh lanjut ataupun boleh mandiri. Kalau lanjut berarti ya sepanjang mereka di asrama kita bantu, kontrol, bantu awasi, bantu bina dan lain-lain. Ketika mereka sudah di luar, misalkan setelah kuliah, ya nanti masing-masing. Tapi kalau misalkan untuk komunikasi, konsultasi masih bisa silakan saja ke asrama, ke kantor kesekretariatan Unisahla Boarding School yang ada di Mesir. Seperti itu, Ibu. Oh ya, alhamdulillah, baik Ustaz. Saja. Mungkin ini ada lagi Ustaz. Ada juga katanya, bagaimana kalau misalkan orang tua mau ikut ke sana? Boleh. Silakan Ibu Bapak yang misalkan ada waktu, ada rezeki mau mendampingi Ananda ketika berangkat ke Mesir, boleh. Silakan. Untuk biayanya itu 20 juta. 20 juta itu sudah termasuk semuanya, termasuk tempat tinggal, makan selama 10 hari di sana. Tiket pulang pergi. Seperti itu. Boleh Ayah Bunda Ananda, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini bisa nanti dilanjut di grup aja Ustaz. Baik, Ayah Bunda, anak-anak sekalian, barangkali nanti kalau misalkan masih ingin ada yang ditanyakan, kalau misalkan canggung nanyanya di grup, bisa langsung japri admin Unisahla Boarding School ya, untuk menanyakan terkait teknis, mekanisme seputar bagi anak-anak yang ingin belajar ke Al-Azhar. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara kali ini, kepada ayah, bunda, ananda sekalian, barangkali berkenan bisa di on cam-kan dulu, dibuka kameranya, kita foto bersama dengan screenshot ya. Oke, boleh saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, jazakumullah khairan kasiro kepada pimpinan Unisahla Boarding School, Umi Yuni, dan juga Ustadz Arif selaku pemateri pada acara Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ustadz Arif sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa mendengarkan dengan seksama, dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, anak-anak sekalian yang berkeinginan untuk belajar di Al-Azhar dipermudah segala urusannya, dilancarkan segalanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup Zoom pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasir, jazakumullahu khairan kasiro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran semuanya atas ilmunya, syukran.